Pada akhirnya orang-orang yang juga ngebenci lagu tersebut pada akhirnya juga suka dengan lagu itu. Kenapa sih orang-orang pada nge-Dispatch? Salah Dispatch itu di mana? Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai 5 hal yang pada awalnya itu dibenci tapi pada akhirnya disukai juga nih. But sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Nah Cinggu, untuk list yang pertama kita punya NCT Dream. NCT Dream adalah salah satu subunit dari NCT yang debut di tanggal 24 Agustus tahun 2016 dengan single Chewing Gum. NCT Dream itu debut dengan formasi 7 orang member. Mereka adalah Mark, Haechan, Jaemin, Jeno, Jisung, Longchini, dan juga Chunlo. Nah Cinggu, pada awalnya NCT Dream ini akan nyusun konsep kelulusan, which mean ini berarti bahwa nantinya akan ada member yang kalau udah nyampe waktu tertentu itu akan lulus dan juga meninggalkan grup tersebut. Dan sebelumnya memang udah ada satu member yang lulus dari NCT Dream. Member yang dimaksudkan adalah Mark. Dan dikarenakan Mark ini udah graduate dari NCT Dream, Mark ini pun meninggalkan NCT Dream. Dan itu juga ngebuat para penggemar menjadi sedih ya, dikarenakan mereka juga tidak rela gitu ya melihat kepergian Mark dari NCT Dream. Namun pada akhirnya Mark sekarang udah comeback lagi ke NCT Dream. Dan juga NCT Dream ini udah punya 7 orang member kembali. Dan kemarin baru aja comeback dengan Hot Sauce. Dan kalian tahu nggak guys, comeback NCT dengan Hot Sauce ini dapat kita katakan sebagai comeback yang sukses banget loh guys. Karena nggak hanya sukses di chart music saja, tapi untuk viewersnya loh, wow, jinjat tinggi banget. Dan juga penjualannya itu benar-benar hebat banget. Debut dari NCT Dream sendiri itu dapat kita bilang sangat sukses dikarenakan menyuguhkan musik bubblegum pop yang ceria khas anak-anak remaja dengan konsep grup yang sangat jarang banget kita temui untuk saat ini. Dan guys, kalian tahu nggak bahwa pada awalnya itu banyak sekali dari netizen yang ignoran sama NCT Dream. Banyak sekali yang bilang tidak suka dengan NCT Dream. Dan juga banyak yang mengkritik SM Entertainment dikarenakan mendebutkan NCT Dream. Karena dianggap mereka itu kayak terlalu terburu-buru mendebutkan mereka. Karena mereka juga waktu itu umurnya masih benar-benar belia, masih remaja banget. Dan bahkan SM Entertainment juga dikritik dikarenakan mereka itu dianggap telah mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Dan Cinggu, pada akhirnya orang-orang yang pada awalnya mengatakan mereka itu tidak suka dengan NCT Dream karena mereka masih muda kayak gini-gini, pada akhirnya itu bucin banget sama NCT Dream. Terbukti dengan bagaimana popularitas dari NCT Dream. Dan bahkan NCT Dream ini menjadi salah satu subunit dari NCT yang benar-benar sukses dan juga populer. Dan Cinggu, nggak hanya itu saja, di zaman sekarang ini atau beberapa belakangan ini sudah banyak banget agensi yang mengikuti jejak dari SM Entertainment untuk mendebutkan grup-grup K-pop dengan member-member yang masih sangat remaja. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke list yang kedua. Di sini kita punya Red Velvet. Red Velvet sendiri adalah girl group yang debut di bawah naungan SM Entertainment pada tanggal 1 Agustus tahun 2014. Saat debut, Red Velvet ini beranggotakan 4 orang member saja, yaitu Irene, Wendy, Seulgi, dan juga Choi. Barulah di saat comeback dengan Ice Cream Cake di tahun 2015, Yeri kemudian ditambahkan. Debut dari Red Velvet sendiri itu menuai banyak sekali cacian, jadi di saat itu mereka dianggap sebagai grup paling gagal dalam sejarah debut SM Entertainment dikarenakan tidak matang dan juga terlahir prematur. Pandangan itu diutarakan oleh sejumlah warganet Korea dikarenakan mereka juga melihat beberapa hal. Misalnya adalah Irene gitu. Irene sendiri itu menjadi salah satu member tertua dari Red Velvet yang debut di umur yang tidak lagi belia. Karena biasanya kalau ada girl group yang debut atau boy group yang debut, itu kan member-membernya debut di umur yang masih belasan atau enggak 20, itu paling tua banget sih. Belum lagi ketika SM Entertainment memutuskan untuk menambahkan Yeri ke dalam formasi, sikap itu seakan membuktikan pandangan publik bahwa mereka merupakan grup prematur dikarenakan telah debut dengan personel yang tidak lengkap. Dan meskipun mereka ini dianggap sebagai grup yang gagal oleh warganet Korea dan juga mungkin netizen yang lain, pada akhirnya Red Velvet dan juga SM Entertainment berhasil mematahkan stigma dari masyarakat tadi. Yang mana nih guys, Red Velvet itu menuai kesuksesan yang benar-benar besar banget. Bahkan Billboard menyebutkan bahwa Red Velvet sebagai idol grup terbaik di masa kini. Alasannya adalah dikarenakan Red Velvet memiliki diskografi paling mengesankan dan luas dari setiap grup K-pop yang pernah ada.
Dan kita akan lanjut ke hal yang ketiga, yaitu mengenai lagu dari Twice yang Signal Bone, Signal Bone. Jadi lagu Signal sendiri itu merupakan lagu dari Twice yang dirilis tahun 2017, dan dalam musik videonya kita diperlihatkan bagaimana Twice berusaha keras untuk mendapatkan perhatian dari sesosok alien berwarna biru dengan kekuatan super yang mereka miliki. Namun bukannya si alien ini tertarik dengan para member dari Twice, dia pada akhirnya ninggalin para member Twice. Ya, sedih juga sih jadi Twice ya. Udah capek-capek mengejar cinta dari seorang alien tapi akhirnya ditolak. Dan meskipun baru dirilis kurang dari 24 jam, Twice langsung merajai 6 chart music di Korea Selatan loh guys. Dan bahkan mengalahkan Psy yang juga telah comeback dalam waktu yang tidak terlalu jauh dengan Twice. Akan tetapi nih guys, dibalik kesuksesan dari comeback mereka dengan Signal Bone ini, Twice di sini juga menuai banyak sekali kritikan. Banyak yang nganggep bahwa lagunya itu tidak baik gitu, tidak bagus gitu. Dan gak hanya itu saja nih guys, musik video Twice yang Signal ini menjadi salah satu musik video dari Twice dan juga musik video di K-pop yang mendapatkan banyak sekali dislike. Namun terlepas dari kritikan dan juga banyak yang ngebenci lagu tersebut, kesuksesan dari Twice yang Signal itu cukup besar. Salah satunya adalah memenangkan banyak penghargaan grup dan juga Song of the Year pada penghargaan akhir tahun. Dan gak hanya itu saja nih guys, kalau kalian lihat di kolom komentar YouTube, itu banyak sekali yang bertanya-tanya, apa sih alasan kenapa orang-orang ngebenci lagu ini, padahal lagunya enak gitu, buat kita senang juga, musik videonya juga catchy, happy juga. Dan pada akhirnya orang-orang yang juga ngebenci lagu tersebut pada akhirnya juga suka dengan lagu itu. Kalau kalian sendiri gimana? Komen di bawah. Dan kita akan lanjut ke hal yang keempat, yaitu ITZY yang Mafia. Jadi ITZY baru-baru ini telah comeback dengan album Guess Who, dan untuk single utamanya adalah Mafia in the Morning. Namun untuk comeback kali ini banyak sekali yang mengkritik ITZY nih guys. Ada beberapa hal kenapa orang-orang mulai mengkritik ITZY. Alasan pertama adalah dikarenakan mereka itu nganggap bahwa lagu Mafia in the Morning ini tidak cocok dengan ITZY. Banyak yang menganggap bahwa lagu itu seharusnya dibawakan oleh boy group saja, bukan dibawakan oleh girl group. Dan tidak hanya mengkritik ITZY saja, namun netizen di sini juga mengkritik salah satu produsernya, yaitu JY Park. JY Park dianggap pandai memproduksi lagu untuk girl group yang berkonsep cute, tapi beliau tidak terlalu pandai dengan konsep yang girl crush. Dan meski mendapatkan kritikan, ITZY terus-menerus mencetak prestasi dengan comeback mereka kali ini. Mulai dari penjualan album yang memuaskan hingga telah mendapatkan trofi kemenangan di program musik, salah satunya adalah DM Countdown. Dan dalam komunitas online ada netizen yang telah membagikan bagaimana ITZY itu mampu memecahkan rekor mereka sendiri dengan Mafia in the Morning. Yang mana Mafia ini telah mencapai peringkat ke-15 di Melon 24 Hits. Sebelumnya peringkat untuk ITZY adalah 16 dengan Not Shy. Dan dengan rekor baru-baru ini, netizen pun mulai mengatakan bahwa JY Park memang sudah benar-benar dalam memilih lagu untuk yang Mafia in the Morning. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Yang pada awalnya mungkin tidak suka dengan lagu ITZY yang Mafia in the Morning, apakah kalian sekarang udah suka dengan lagu tersebut? Karena kebanyakan dari orang-orang yang pada awalnya juga nggak suka itu ya, tiba-tiba pas dengerin lagu ini juga berulang kali, nyantol gitu. Serius guys, banyak yang kecantol loh sama lagu ini. Jadi nggak heran sih kalau lagunya emang sekarang itu mendaki chart di music. Mantap banget sih. Dan kita akan lanjut ke hal yang terakhir, yaitu Dispatch. Dispatch adalah salah satu nama media Korea Selatan yang cukup ternama nih guys. Kalian itu pasti udah pada tahu doang dengan apa yang namanya Dispatch. Dan Dispatch ini menjadi salah satu media yang juga cukup banyak banget loh dibenci oleh orang-orang. Kenapa sih orang-orang pada nge-hate Dispatch? Salah Dispatch itu di mana? Ada beberapa alasan kenapa Dispatch itu di-hate. Yang pertama adalah Dispatch ini dianggap telah melanggar privasi dari para idol K-pop. Karena di sini untuk menemukan informasi mengenai targetnya, biasanya Dispatch ini akan membuntuti para targetnya tersebut. Dan biasanya mereka ini akan menggunakan teknik seperti paparazzi, which mean kemanapun idol itu pergi pasti akan terus diikuti sampai ditemukan hal yang pengen mereka dapetin. Dan gak hanya itu saja nih guys, biasanya Dispatch ini juga akan ngebongkar isi chatting dari para targetnya. Jadi kalau sudah demikian, maka di sini Dispatch itu telah melanggar privasi dari para idol K-pop dan juga public figure yang lain. Selain itu, Dispatch juga kerap membeberkan skandal kencan dari para public figure nih guys, dan ngebuat heboh para penggemar. Dikarenakan hal ini, Dispatch juga dibuatkan petisi supaya dapat ditutup. Namun meski menjadi media yang kerap kali mendapatkan kritikan, Dispatch juga menjadi salah satu media yang paling banyak dicintai loh guys oleh para K-popers. Skandal kencan yang mungkin banyak dibenci nih oleh orang-orang, termasuk kalian, itu juga banyak dicintai loh oleh orang-orang. Gak tau kenapa nih guys, saat tanggal 1 Januari itu paling banyak dinantikan oleh orang-orang. Siapa sih yang kencan gitu? Jadi
Jadi pada saat Dispatch nggak ungkapin, nanti banyak yang kecewa, banyak yang kritik. Dan saat Dispatch ini ngungkapin, banyak juga yang kritik. Heran juga mau netizen itu seperti apa ya. Intinya orang-orang itu emang maunya beda-beda sih. Ada yang pengen rahasia kencan ini tuh ditutup aja deh. Tapi ada juga yang pengen supaya dipublish. Gak hanya itu saja nih guys, Dispatch itu juga kerap kali memanjakan mata kita sebagai para penggemar dengan hasil foto mereka yang benar-benar mengagumkan. Karena hasil foto dari Dispatch itu selalu berkualitas tinggi loh guys. Coba deh kalian bandingin hasil foto dari Dispatch bersama dengan media yang lain. Jauh banget hasilnya. Kualitas dari foto Dispatch itu tinggi banget. Aku nggak tahu tipe kamera apa yang mereka pakai, tapi intinya pasti kameranya itu benar-benar mahal banget sampai hasilnya benar-benar se-clear itu. Dan alasan kenapa netizen juga cinta dengan Dispatch adalah karena di saat Dispatch ini ngungkapin sebuah kasus gitu ya, biasanya dia itu akan ngungkapinnya dengan terperinci dan juga detail. Gak seperti yang lain mungkin yang agak kurang detail gitu ya. Mereka itu akan menyelipkan detail-detailnya dengan bener-bener rinci banget, sampai bukti pesan yang mungkin sulit didapetin mereka dapetin guys. Dan gak hanya itu saja, bukti-bukti yang bener-bener kayak tertutup itu pasti dapat diungkapin oleh pihak Dispatch. Inilah hebatnya Dispatch, dan ini juga menjadi salah satu faktor kenapa Dispatch menjadi salah satu media yang paling sulit untuk ditutup, meskipun banyak yang udah ngebuat petisi supaya Dispatch ini dapat ditutup oleh pemerintah Korea Selatan sana. Karena kalau nggak ada Dispatch kayaknya kurang gitu ya. I think so sih. Nah guys, dari kelima hal tadi, mana nih hal-hal yang pada awalnya kalian benci tapi sekarang kalian itu udah cinta banget sama hal tersebut? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.